Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan ini pertemuan ketiga latihan baca dan terjemah kitab dengan membaca Syarhul Arba'in An-Nawawiyah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita masih di hadits yang pertama yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Kita baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala syari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala wa tamyizul a'dati minal ibadati mithaluhu awalan ar-rajulu ya'kulu ta'ama syahwatan faqat war-rajulul akharu ya'kulu ta'ama imtithalan li amrillahi azza wa jalla fi qawlihi wa kulu washrabu. Aklu tsani ibadatun wa aklul awwali 'adatun. Thaniyan ar-rajulu yaktasilu bil ma'i tabarrudan wa tsani yaktasilu bil ma'i minal janabati. Fal awwalu 'adatun wa tsani ibadatun. Wa lihada law kana 'alal insani janabatan thumma in gomasa fil bahri litabarrudi thumma shalla fala yujzi'uhu dhalik li'annahu la budda minan niyyati wa huwa lam yanwi ta'abbuda wa innama nawal barada. Walihada qala Sampai situ dulu. Ini Masya Allah. Ini hal yang berikutnya yang belum katakan pentingnya niat. Coba terjemahkan. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala berkata, dan perbedaan kebiasaan membedakan kebiasaan dari ibadah-ibadah. Contohnya yang pertama adalah seorang pemuda yang makan makanan dengan seorang pemuda yang dari mana pemuda? Seorang lelaki, iya, seorang saja. Seorang yang makan makanan dengan syahwat saja, dan seseorang yang lainnya dia makan makanan dengan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala pada ucapannya wa kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Makan yang pertama, yang kedua adalah ibadah, dan makanan yang pertama adalah kebiasaan. Masya Allah. Bahkan dalam masalah makanan ternyata beliau contohkan bahwa niat ini membedakan adat dan ibadah. Contoh, ada seorang makan karena syahwat, maksudnya makan karena lapar. Paham kan? Itu maksudnya karena syahwat. Karena dia mau makan saja. Ini peringatan untuk kita semua, berarti untuk makan, terkait dengan makan. Ada seorang makan karena syahwat. Dia suka, dia mau. Karena syahwat. Sementara seorang yang lain makan karena mentaati imtithalan, mentaati amrillah azza wajal, mentaati perintah Allah. Dalam firman-Nya, wa kulu washrabu, ternyata makan dan minum itu perintah, berarti makan dan minum itu ibadah. Kalau kita tidak ada niat, kan tidak jadi ibadah. Paham kan? Karena Allah bilang, jadi kalau ada orang makan, kenapa kau makan? Allah suruh. Kenapa kamu minum? Allah perintahkan. Karena Allah bilang kulu washrabu. Makan dan minumlah. Maka makannya yang kedua itu ibadah. Sementara makannya yang pertama itu kebiasaan. Itu kebiasaan. Masya Allah, sekarang tinggal kita mau yang kebiasaan atau ibadah. Terus contoh kedua. Contoh kedua, seorang yang mandi dengan air untuk menyegarkan badan, dan yang kedua dia mandi dengan air dari janabah. Maka yang pertama adalah kebiasaan dan yang kedua adalah ibadah.
Oleh karena itu, seseorang yang mandi janabah kemudian menyelam di lautan untuk menyegarkan diri, kemudian dia sholat, maka tidak cukup hal tersebut karena harus ada niat. Dia tidak berniat untuk beribadah, akan tetapi dia berniat untuk mendinginkan diri. Itu nawa al-barrot kurang ya. Salah. Kalau cetakan, antum cetakan apa dipegang? Cetakan kita kurang. Hilang huruf ta. Innama nawat tabarrud. Jadi hilang cetakan kita ta. Cetakan antum yang lain, yang tebal ini. Ada ta? Ada? Ada. Alhamdulillah. Cetakan kami kurang huruf ta. Jadi tambahkan ya. Wa innama nawat tabarrud. Jadi ada taknya sebelum ba. Hilang. Satu kata, satu huruf. Ini Masya Allah contoh kedua. Belum contohkan tadi contohnya dengan makan. Yang kedua contohnya minum, mandi. Belum bilang ada orang mandi dengan air, tabarrud. Hanya sekedar ingin mendinginkan badan. Itu namanya tabarrud dari kata barde. Hanya ingin mendinginkan badan. Sementara yang kedua, dia mandi dengan niat suci dari junub. Maka mandi karena mendinginkan badan itu adalah adat. Sementara yang kedua itu ibadah. Oleh karena itu kata beliau keharusannya nih. Ini keharusannya. Kalau ada seorang junub kemudian langsung menyelam ke laut. Sekedar mau mendinginkan badan. Dia lagi junub tapi masuk ke air laut mau mendinginkan badan. Kemudian dia sholat, tidak sah sholatnya. Karena ini belum mandi junub. Tadi dia niatnya cuma apa? Mendinginkan badannya. Dia tidak cukup, tidak sah sholatnya. Harus diniat. Dia di sini tidak berniat ibadah. Niatnya hanya tabarrud, mendinginkan badan. Nah ini bahaya. Ya tidak harus masuk ke laut. Sama ada orang junub. Junub misalnya di subuh hari. Setelah subuh. Dia mau ke kantor. Akhirnya dia mandi. Mandinya karena mau ke kantor. Bukan mandi dari junub. Datang dia sholat duhur. Asar. Pulang jam 5 baru dia ingat. Junub. Batal sholatnya. Duhur asarnya. Kenapa? Dia mandi tidak ada niat apa? Mandi junub. Ini mandi. Mandi dengan niat beda ibadah, beda adat. Beda kebiasaan. Paham kan? Nah, ini penting sekali. Ini contoh kedua. Terus. Walihada qala ba'du ahli ilmi ibadatu ahli al-ghaflati adatun wa adatu ahli al-yaqadati ibadatun. Masya Allah. Ibadatu ahli al-ghaflati adatun. Mithaluhu man yakumu wa yatawadda'u wa yusalli wa yadhhabu 'ala al-'adati wa adatu ahli al-yaqadati ibadatun. Mithaluhu man ya'kulu imtithalan li amrillahi yuridu ibqa'a nafsihi wa yuridu takaffufa 'anin nasi fayakunu dhalika ibadatun. Wa rajulun akharu labisa thawban jadidan yuridu ayyatarafa'a bi thiyabihi fahadha la ya'juru fahadha la yu'jaru. Ciri-cirinya itu kalau ada hamzah di atas wawu, berarti dia cuma dua saja. Kalau hamzah di atas wawu, pasti dia diharokati dhamma kalau berharokat. Kalau dia sukun, pasti sebelumnya dhamma. Itu kaidahnya, karena tulisan hamzah itu berpengaruh pada bacaan. Anda paham ini? Kalau antum lihat hamzah ditulis di atas wawu, berarti ada sesuatu itu. Kalau dia berharokat, dia dhamma. Kalau dia sukun, berarti huruf sebelumnya di dhamma. Paham ini? Jadi sekarang antum lihat begini misalnya. Ini saya baca ya atau yu. Perhatikan hamzanya. Sekarang hamzanya di atas apa? Waw. Paham kan? Berarti fathah sebelumnya. Kalau nanti hamzanya di atas alif, berarti dua saja juga dia. Apakah dianya fathah? Kalau dia berharokat.
Kalau dia bersukun berarti sebelumnya fathah. Paham maksudnya ini? Sebelumnya apa? Fathah. Itu kebanyakan keadaan. Demikian pula kalau dia berada di atas ya. Hamzanya ditulis pakai garis atau di atas ya. Paham ini? Dia tidak pakai alif, tidak pakai waw. Tapi dia ada di atas ya. Rumah, kalau dia di akhir kan ya bengkok baru hamzah. Kalau di tengah kan jadi garis. Jadi kotaknya ya tetap. Ditulis hamzah di situ. Maka dua juga keadaannya. Dianya kalau berharokat berarti kasroh. Paham kan? Atau kalau dia disukun berarti sebelumnya kasroh. Paham? Misalnya sa'ala. Oh, saya tulis di atas alif. Sa'a. Di atas alif. Su'ila. Berarti tidak boleh saya pakai alif. Saya harus pakai ya. Sin, baru garis, baru lam. Langsung dibaca. Su'i. Su'i. Kalau dia ingat. Kalau dia berharokat. Sukun. Dua. Nah, ini kalau dia berharokat atau sukun. Ini hamzah. Paham kan? Jadi berpengaruh pada bacaannya dia. Kalau berharokat. Dan berpengaruh pada bacaannya di sebelumnya. Kalau dia sukun. Kalau dia apa? Sukun. Nah, ini diperhatikan. Dan nanti tidak perlu diperbaiki lagi dalam hal tersebut. Lihat ini. Ucapan di situ langsung. Baca. Fahada la yu'jaru wa akharu labisa thawban jadidan yuridu ayyarfi'an nasa qadara ni'matallahi alaihi wa annahu ghaniyun fahada yu'jaru wa rajulun akharu labisa yawmal jum'ati ahsana thiyabihi li'annahu yawma jum'atin hadhihi 'adatun wa thani labisa ahsana thiyabihi ta'siyan min nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'asiyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fahadhi ibadatun wa ala hadha faqis. Masya Allah. Oleh karena itu, sebagian ahlul ilmi berkata, ibadahnya orang-orang yang lalai adalah kebiasaan dan ibadahnya orang yang lalai yang tanpa niat itu jadi kebiasaan. Paham maksudnya? Ada orang lalai beribadah itu jadi kebiasaan karena kalau dia lalai berarti tidak ada niat. Paham maksudnya? Ibadahnya orang yang lalai itu jadi kebiasaan terus dan kebiasaannya orang-orang yang menjaga niatnya itu adalah ibadah. Nah, yaqodoh lawan dari ghaflah yang selalu sadar. Iya. Paham kan? Yang selalu sadar. Sementara kebiasaannya orang yang selalu hadir niatnya itu maksudnya yaqdoh. Yaqdoh itu kan lawan dari orang yang tidur juga. Kalau orang yang tidur namanya naim. Paham kan? Kalau orang yang tidak tidur, yaqdoh. Makanya orang bilang dia namakan ayam jantan yang kokok di subuh hari Abu Yaqdon. Abu Yaqdon. Paham kan? Seperti kalau teman di sini terbangun dengan adzannya Faldiwai. Mana dia? Ada. Nah, ini Abu Yaqdon. Namanya Abu Yaqdon. Tahu Abu Yaqdon? Ah, ini Yaqodah. Selalu dalam keadaan apa? Hadir niatnya. Jadi kebiasaannya orang yang selalu hadir niatnya itu jadi ibadah. Karena kalau dia melakukan kebiasaannya, dia niatkan untuk ibadah. Jadinya ibadah. Padahal bisa saya perkara yang mubah. Tapi jadi ibadah karena selalu hadir niatnya. Ini Masya Allah. Terus? Ibadahnya orang-orang yang lalai itu merupakan kebiasaan. Contohnya adalah dia tegak dan berwudu dan sholat dan pergi di atas kebiasaannya. Dan kebiasaan orang-orang yang menjaga niatnya itu merupakan adalah ibadah. Contohnya adalah dia makan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin agar bertahan hidup dan dia ingin menjaga dirinya dari meminta-minta kepada manusia. Masya Allah. Jadi ini niat. Dia makan, pertama kan Allah suruh makan. Kedua dia makan untuk menjaga dirinya. Juga itu kan perintah Allah. Untuk menjaga diri supaya tidak mati, tidak meninggal, tidak sakit karena lapar. Ya kan? Yang kedua, yang ketiga dia makan supaya tidak minta-minta.
Supaya tidak minta-minta. Karena sebab minta-minta kan karena orang kelaparan. Sebab minta-minta karena apa? Kelaparan. Nah ini dia makan karena niat itu juga. Masya Allah. Maka itu jadi ibadah. Maka ini adalah ibadah. Dan seorang yang lainnya dia menggunakan pakaian yang baru, dia ingin mengangkat dirinya dengan pakaiannya. Enggak. Maka ia tarofa bukan mengangkat, menyombongkan diri. Kalau rofa'a mengangkat, kalau ini dia ingin diri kelihatan tinggi. Maksudnya dia membanggakan dirinya dengan pakaian itu. Maka ini tidak mendapatkan pahala. Dan seseorang yang lainnya dia menggunakan pakaian yang baru, dia ingin memberitahukan kepada manusia betapa dia telah diberikan oleh Allah berupa nikmat atasnya dan dia merasa cukup. Ini harus antum perhatikan. Karena masalah yang gini, kalau kita punya uang, kita kaya, harus kita nampakkan nikmat itu. Jadi bedakan itu kita beli sesuatu yang bagus untuk menampakkan kalau saya punya nikmat dari Allah. Sama untuk membanggakan diri. Kalau yang pertama tidak dapat pahala. Kalau ini dapat pahala. Karena dalilnya adalah innallaha yuhib. Di sini tidak sebutkan oleh beliau. Tapi belum bercara ini ada dalilnya. Innallaha yuhibbu ayyara athara ni'matihi ala abdih. Allah itu cinta. Berarti ini jadinya ibadah. Allah cinta untuk melihat hasil nikmatnya kepada hamba. Kita punya nikmat apa? Allah senang kalau kita nampakkan. Apa maksudnya? Karena makanya lihat para sahabat. Mereka tidak sama dengan zuhudnya orang-orang yang mengaku dirinya zuhud. Punya tapi tidak beli. Kalau para sahabat, lihat Rasulullah ada uang, Umar bilang ya Rasulullah beli ini untuk menerima tamu. Paham maksudnya kan? Artinya kalau ada, nampakkan kalau itu nikmat. Nah ini, satunya pakai pakaian baru, pakaian bagus untuk merasa wah saya punya yang bagus. Satunya pakai pakaian yang baru menampakkan ini nikmat Allah. Beda kan? Beda. Jadi yang pertama tadi gimana? Tidak dapat pahala. Kalau ini apa kata beliau? Dan seseorang yang lainnya dia menggunakan fahada yu'jaru, maka ini diberi pahala. Yang ini dapat pahala kan dia menampakkan dirinya kalau dia kaya. Karena tercela kalau pura-pura miskin. Tercela kalau orang pura-pura miskin. Jadi kalau kaya nampakkan kita. Yang penting kan janda bukan sombong. Tapi kita nampakkan nikmat Allah. Terus Masya Allah. Dan seseorang yang lainnya dia menggunakan di hari Jumat pakaian terbaiknya karena hari Jumat. Maka ini adalah kebiasaan. Dan yang kedua dia menggunakan pakaian terbaiknya karena untuk mengikuti Nabi SAW. Maka ini adalah ibadah. Di atas inilah maka kiaskanlah. Artinya belum hanya mencontohkan beberapa. Makan, mandi, pakaian. Paham kan? Yang belum contohkan. Artinya kiaskan semua masalah ini. Karena masalah niat ini mempengaruhi nilai dari sesuatu yang kita lakukan. Paham kan? Membedakan ini ibadah, ini adat. Terus? Tamyizul ibadati ba'duha min ba'din mithaluhu. Rajulun yusalli rak'ataini yanwi bidzalika tatawwu'a wa akharu yusalli rak'ataini yanwi bidzalika fardhiyata fal amala faridata. Iya-nya di mana? Iya-nya setelah ro kan? Kalau ya setelah ro berarti fa'in. Kalau ya-nya setelah dot baru fardiyah. Faridata fal amalani tumiyyiza bin niyyati hadza nafalun wa hadza wajibun wa ala hadza faqis. Perbedaan ibadah sebagiannya dari sebagiannya. Contohnya adalah seorang lelaki yang sholat 2 rakaat dia berniat untuk sholat sunnah, dan seseorang yang lainnya dia sholat 2 rakaat untuk yang fardu. Maka kedua amalan ini terbedakan dengan niat. Ini sunnah dan ini yang wajib. Maka di atas ini kiaskanlah. Nah, antum paham kan? Jadi ini juga niat itu membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Seperti ini sama-sama 2 rakaat
tapi satu ternyata sunnah, satu ternyata apa? Wajib. Contoh yang lain juga adalah orang masuk masjid. Sama-sama berwudu di luar. Satunya niatnya tahiyat masjid. Atau satunya niatnya wudu. Satunya niatnya tahiyat masjid sekaligus sunnah wudu. Paham kan? Itu kan membedakan. Satunya dapat satu, satunya dapat dua. Jadi ini membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadahnya yang lain juga. Ini Masya Allah. Terus? Idan al-maqsudu bin niyati tamyizul ibadati ba'duha min ba'din kan nafli ma'al faridah Nafli. kan nafli ma'al faridati au tamyizul ibadati minal adati. Kalau begitu, maksud dari tujuan dari niat adalah membedakan ibadah yang lainnya dengan yang lainnya, seperti sholat sunnah bersama wajib, atau membedakan ibadah dari kebiasaan-kebiasaan. Dari kebiasaan. Wa'lam anna niyata mahalluhal qalbu wa la yuntaqu biha itlaqan li'annaka tata'abbuda liman lam ya'la kha'inatal a'yini wa ma tukhfis sudur wallahu ta'ala alimun bima fi qulubi ibadihi walasta turidu an taquma baina yaday man la ya'lamu hatta taqulu atakallamu bima anwa liya'lama bihi Anwi. hatta bima anwi liya'lama bihi innama turidu an taqifa baina yaday man ya'lama tuwaswisu Ya'lamu. man lam ya'lamu Man ya'lamu. man lam ya'lama Itu di atas. Di bawah tau. Antakif baina yaday man ya'lamu. man ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuka tuwaswisu bihi nafsuka wa ya'lamu mutaqallibuka wa madika wa hadiruka wa lihada lam yarid an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala an ashabihi ridwanullahi alaihim annahum kanu yatalaffazuna bin niyati wa lihada fanutku biha sirran aw jahran bid'atun yunha anha. Masya Allah. Ini faedah penting ya. Yang mulai dari itu. Lam yarid an Rasulillah wala an ashabihi ridwanullahi alaihim annahum kanu yatalaffaduna bin niyah. Walihada fannutku biha sirran wa jahran au jahran bid'ah yunha anha. Ini penting ucapan Syekh Utsaimin sering dinukil. Baca lanjut. Khilafan liman qala min ahli ilmi innahu yuntaqu biha jahran wa ba'duhum qala yuntaqu biha sirran wa 'allalu dhalika min ajli ay tabiqa qalbu al-lisanu. Ya subhanallah aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadha law kana hadha min syar'i Rasul sallallahu alaihi wasallam la fa'alahu huwa wa bayyanahu lin-nasi. Baik. Terjemahkan. Dan ketahuilah bahwasanya niat tempatnya di hati dan tidak dilafadzkan secara mutlak. Maka secara mutlak niat itu tidak dilafadzkan. Maka sesungguhnya kamu menyembah Rob yang mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang tersembunyi dalam dada. Dan Allah Ta'ala Maha mengetahui dengan apa-apa yang ada pada hati-hati manusia. Baik. Paham itu ya? Kenapa niat tidak dilafadzkan? Itu alasannya. Li'annaka tata'abbadu liman ya'lamu qa'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Itu alasannya. Kenapa niat kita tidak lafadzkan? Karena kamu beribadah kepada yang mengetahui qa'inatal a'yun. Pandanganmu yang berkhianat. Maksudnya pandangan khianatmu saja Allah tahu. Yang tersembunyi. Tidak ada yang tahu kalau antum melihat. Tapi Allah tahu kamu melihat. Wa ma tukhfis sudur. Allah tahu apa yang tersembunyi dalam dadamu. Maka tidak perlu antum bilang isi dadamu apa. Tidak perlu antum bilang. Allah Ta'ala mengetahui ma bima fi qulubi ibadihi. Apa yang ada di dalam hati hambanya. Terus. Pelan-pelan terjemahnya. Dan kamu
tidak berdiri di hadapan Rob yang tidak mengetahui sampai kamu berkata dengan melafadzkan dengan apa yang kamu niatkan agar Robmu mengetahui dengannya. Adapun kamu berdiri di hadapan Rob yang mengetahui apa yang terbisikkan pada Apa tadi terjemahan pertama? Ulang-ulang. kamu tidak berdiri, Innama turidu. Coba ulang. kamu tidak berdiri di Tiada lain hadapan, kamu ingin. tidak lain kamu ingin berdiri di hadapan Rob yang Rob. Tidak perlu. Tidak ada Rob. Tidak ada Rob. yang mengetahui Kamu berdiri di hadapannya yang mengetahui, yang tidak mengetahui, begitu saja. yang mengetahui Yang bisikan. pertama kan yang tidak toh? Kan yang pertama tadi walas taturidu. Jadi yang setelahnya lagi itu lawannya. Jadi beliau bilang walas taturidu antakuma baina yaday man la ya'lam. Kamu tidaklah ingin berdiri di hadapan di depannya yang tidak tahu. Sampai kamu harus katakan apa yang kamu niatkan. Paham kan? Bukan. Innama tiada lain kamu ingin berdiri di hadapannya yang mengetahui. Paham kan? Terus Mengetahui bisikan-bisikan jiwamu dan mengetahui gerak-gerikmu dan mengetahui apa yang telah berlalu dan yang sekarang. Oleh karena itu, pelan-pelan. Orang kalau terjemah pelan-pelan. oleh karena itu tidak diriwayatkan dari Rasulullah. Ulang. Oleh karena itu tidak didapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak didapatkan pula dari sahabat yang Allah meridhoi mereka bahwasanya mereka melafadzkan dengan niat. Oleh karena itu melafadzkan niat secara sir atau keras adalah bid'ah, dilarang darinya. Nah ini perhatikan tak? Tidak datang dari Rasulullah, tidak pula dari para sahabat penukilan bahwa mereka melafadzkan niat. Makanya melafadzkan niat itu secara sir, kan ada orang juga dilafadzkan di hatinya. Dilafadzkan hatinya. Saya mau sholat 4 rakaat duhur. Dia tidak ucapkan tapi di hatinya dia lafadzkan. Jadi melafadzkannya secara sir, tidak dikeraskan, tidak dijaharkan, tidak dikeluarkan. Dan secara jahar itu bid'ah, dilarang. Cukup kan kita berdiri mau sholat duhur. Tidak perlu kita bilang lafaz. Iya, itu bid'ah, dilarang. Terus kata beliau. Berbeda dengan sebagian ahlul ilmi yang mengatakan bahwasanya niat itu dilapatkan secara jahar. Dan sebagian mereka berkata niat itu dilapatkan dengan sihir. Mereka memberikan sebab hal tersebut agar mereka beralasan dengan hal tersebut agar bersesuaian antara hati dan lisan. Lihat ucapan alasannya, bagus juga alasannya. Kalau antum dengar ini, antum akan terima. Kenapa dia lapatkan niat? Supaya cocok hati kita dengan ucapan kita. Paham alasannya? Kenapa kamu lapatkan niatnya? Supaya sesuai antara hati dan anggota badan. Paham alasannya? Jadi orang-orang yang melafadzkan niat itu tidak punya dalil. Dalil mereka adalah ta'lil, alasan. Iya, kan namanya kita beribadah harus sesuai hati sama anggota badan. Itu aja alasannya. Sehingga mereka buatkanlah lafadznya. Buatkan lafadznya dengan lafadz nawaitu. Atau sekarang lebih sering lagi di masjid kita dengar ilaika anta maksudi waridoka matlubi. Itu dia lafadzkan sekarang di masjid-masjid. Enggak tahu siapa lagi yang ajarkan. Iya, hanya engkau yang saya maksudkan dan ridhomu saya inginkan. Bagus artinya, tapi dia lafadzkan sebelum takbir. Jadi kita tidak dapat lagi innamal amalu nawaitu. Nawaitu karena sudah terkenal dibilang itu adalah tidak ada tuntunannya. Sekarang lain lagi. Iya, lain lagi dia lafadzkan di masjid-masjid awam. Di masjid awam, para imam-imam yang awam. Tidak tahu di mana lagi, tidak apa. Itu adalah bid'ah, dilarang. Terus? Subhanallah, di mana Rasulullah SAW tentang permasalahan ini? Maksudnya apakah Rasulullah tidak tahu kalau harus cocok hati sama badan?
Kan susah ada juga dalam sholat. Karena kita pasti ada was-was kan dari syaitan yang selalu mengganggu. Makanya dari mana Rasulullah dari ucapan ini? Terus? Seandainya ini merupakan syariat Rasulullah SAW, pasti beliau akan melakukannya dan menjelaskannya kepada manusia. Masa Nabi tidak menjelaskan atau Nabi tidak lakukan? Padahal ini niat ini bisa membedakan ini kebiasaan sama ibadah. Ini kata Syekh Utsaimin. Kalau Syekh Ibnu Taimiyah keras beliau. Orang melafadzkan niat itu gila. Kalau Syekhul Islam Taimiyah, gimana caranya? Berarti kata Syekh, kalau Syekhul Islam, kamu suap satu makanan. Dia bilang, ambil di piring, saya mengambil ini untuk masukkan ke mulut saya supaya kuat ibadah, baru dia taruh. Ambil lagi, saya suap ini. Pas orang bilang, gila ini, kenapa ada orang melafadzkan, semua harus dilafadzkan. Ini orang gila, makanya belum bilang jahilun mubtadi, dol. Orang melafadzkan niat itu bodoh sekaligus sesat. Kalau Syekhul Islam Taimiyah, kalau Syekh Ibnu Utsaimin ini bid'ah, dilarang. Wa yudhkaru anna amiyan min ahli Najd kana fil masjidil harami arada an yusalliha salata dhuhri wa ila janibihi rajulun la ya'rifu illa jahra bin niyati walamma uqimatis salatu dhuhri qala ar-rajulu alladhi kana yantiqu bin niyati Allahumma inni nawaitu an usalliya salata dhuhri arba'a raka'atin lillahi ta'ala khalfa imam al-masjidil harami walamma arada an yukabbira qala lahul ami isbir ya rajul baqi alayka an tahaddada tarikha an tuhaddida tarikha al-yawma wa syahra wa sanata fata'ajjaba ar-rajulu. Belum sebutkan kisah. Ini kisah lucu. Maksudnya ya antum ketawa kalau kisah ini disebutkan. Jadi kata saya coba terjemahkan. Dan disebutkan bahwasanya orang awam dari penduduk Najd berada di Masjidil Haram. Dia lagi di Masjid Haram. Dia ingin melaksanakan sholat zuhur dan di sisinya ada seseorang yang tidak mengetahui kecuali dengan melafadzkan niat. Dan jadi dia ini sholat, dia bukan orang menjaharkan niat, tapi di samping dia yang satu soft dengannya orang yang berpendapat bahwa niat itu dilafadzkan, yang dia tahu niat itu dilafadzkan. Terus dan tatkala iqamah sholat zuhur dikumandangkan, lelaki itu berkata yang melafadzkan niat, Allahumma inni nawaitu an usolli salata zuhri arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Di belakangnya imam Masjid Haram. Jadi dia ini sholat di belakang imam Masjidil Haram. Sholat di belakang imam Masjid Haram, dia lafadzkan niat. Apa kata orang di sebelahnya? Dan tatkala dia hendak takbir, orang awam itu berkata, sabar ya akhi, tersisa atasmu untuk menyebutkan. Maksudnya tunggu dulu, jangan takbir dulu. Ketika dia mendengarkan itu lafaz, langsung bilang, isbir ya rajul, sabar, jangan dulu takbir. Masih tersisa lagi untukmu at-tarikh, yaitu menyebutkan hari, bulan dan tahun. Masih ada sisa. Masih kurang. Itu kan kamu hanya menyebutkan ya Allah, saya berniat untuk sholat duhur 4 rakaat karena Allah. Jadi yang di sampingnya tadi bilang, tunggu. Masih ada hari, bulan, tahun. Sebutkan juga. Nah, sebutkan yaumul khamis, tarikh, syaharnya bulan apa, tahun berapa. Sekali kasih lengkap. Paham kan? Makanya jangan, itu masih kurang kalau hanya 4 rakaat karena Allah. Sebutkan juga hari apa, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Nah, kasih panjang nih. Terus sebut juga di Masjid Haram, di belakang imam, sebut semua nih. Di soft kedua, akhirnya enggak jadi takbir nanti. Paham kan? Jadi makanya ini orang awam ini di sampingnya. Iya, tapi dia melafadzkan niat. Jadi yang di sampingnya bilang, tunggu, masih kurang. Tambah lagi. Terus? Wa huna mas'alatun idza qala qailun qaulul mulabbi
labbaik Allahumma umratan wa labbaika hajjan wa labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Alaysa hadza nutqan bin niyati? Dan ini bisa dijadikan syubhat mereka. Bukan bisa dijadikan apa? Syubhat. Ini ucapan ketika umroh kan kita lafadzkan. Coba terjemahkan. Dan di sini terdapat permasalahan apabila seseorang berkata dengan mengatakan ucapan labbaik Allahumma labbaik Allahumma umratan wa labbaika hajjan wa labbaik Allahumma umratan wa hajjan, bukankah ini melafadzkan niat? Fal jawabu la, hadza min idhari syairatin nuski. Masya Allah. Walihada qala ba'du ulama'i inna talbiyata fi nuski katakbiratil ihrami fi salati. Fa idza lam talabbi lam yan'aqidil ihramu kama annahu law lam tukabbir takbiratul ihrami lis salati ma takbiratul ihrami lis salati ma in aqadis salatuka. Walihada laisa minas sunnati an naqula ma qalahu ba'duhum Allahumma inni uridu nuska umrati au uridul hajja fayassarahu li lianna hadha dhikrun yahtaju ila dalilin fayassirhu li fil amr itu ya, fayassirhu li lianna hadha dhikrun yahtaju ila dalilin wala dalila idan unkiru ala man nataqa biha walakinna bihuduin bi an aqula lahu ya akhi hadhihi ma qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wala ashabuhu fada'ha. Masya Allah. Jawabannya? Maka jawabannya tidak, ini merupakan bagian dari menampakkan syiar manasik. Masya Allah. Kan sebagian ulama mengatakan niat memang tidak dilafatkan kecuali dalam haji dan umroh. Sebagian bilang begitu. Tapi ini jawaban yang paling bagus. Supaya ada kaidah umum. Niat itu tidak dilafatkan. Terus di haji dan umroh kenapa dilafatkan? Ini dalam rangka menampakkan syiar. Paham kan? Menampakkan apa? Syiarnya manasik haji. Ini jawaban sangat bagus sekali dari Syekh Ibnu Utsaimin. Supaya kita tidak perlu lagi kecualikan. Tidak perlu lagi kecualikan. Ini kita lafadzkan labbaika umrah, labbaika hajjan. Itu untuk menampakkan syiarnya manasik. Bahwa manasik itu mulai dari labbaika umrah, labbaika hajjan. Paham kan? Ini jawaban bagus sekali. Terus? Oleh karena itu, sebagian ulama berkata, sesungguhnya talbiyah pada manasik seperti takbiratul ihram pada salat. Apabila tanpa melafadzkan talbiyah maka tidak sah ihram. Sebagaimana seandainya takbiratul ihram tidak dilafadzkan, kamu tidak bertakbir dengan takbiratul ihram. Kamu tidak bertakbir dengan takbiratul ihram ketika salat, maka tidak sah salatmu. Paham kan? Sama ini, kita mengatakan labbaika hajjan, labbaika umrah, sama dengan Allahu Akbar di awal salat. Paham? Jelas kan? Di awal salat. Ini awalnya ini umrah. Labbaika umrah. Ya, sama dengan Allahu Akbar. Awalnya apa? Salat. Ini Masya Allah. Sebelumnya sudah berniat. Ya kan? Sebelum kita takbir di salat sudah berniat? Kan sudah. Sama dengan ini juga. Masya Allah. Terus? Dan ini bukan bagian dari sunnah yang mereka berkata dengan kita berkata dengan apa yang mereka katakan. Allahumma inni uridu nuskal umrati au uridu hajja fayassirhu. Ini ucapan sebagian orang lagi. Jadi dia tidak cukupkan dengan ucapan labbaika umrah, labbaika hajjan. Bukan. Dia juga bilang Allahumma inni uridu nusukal umrah. Lafaz lagi. Yang tidak ada Nabi ajarkan ini. Nabi kan ajarkan labbaika umrah. Tapi dia begini sekarang, ya Allah saya ingin masuk dalam manasik umrah. Saya ingin haji, mudahkanlah untuk saya. Bagus, tapi ini niat tidak perlu. Terus? Maka sesungguhnya ini merupakan zikir, butuh kepada dalil dan tidak ada dalilnya. Butuh kepada dalil dan tidak ada dalil. Tidak ada dalil bahwa Nabi mengajarkan ini doa. Bacaan. Terus?
Karena itu saya mengingkari atas orang yang melafadzkan niat. Hmm. Akan tetapi saya mengucapkan kepadanya dengan lemah lembut. Perhatikan ini ya, nasihat Syekh ya. Kalau ada orang begitu, Syekh bilang nasihati dengan hudu, nasihati dengan pelan-pelan. Hati-hati. Lihat beliau contohkan, ya akhi, wahai saudaraku, makolahan Nabi. Nabi tidak katakan. Nah, wala ashabuhu. Tidak, sahabat juga tidak mengatakan. Tinggalkan itu. Ucapkan dengan lembut, tidak perlu marah-marah. Walaupun antum orang Ambon, Faldi Wai, tidak perlu bilang, boy, tidak ada tuntunan itu. Tidak perlu, pelan-pelan saja. Paham saudara Faldi? Kan Faldi mau marah-marah ini kalau pulang. Terus? Faida qalaha fulanun fi kitabihil fulani. Fakul lahu qawlu ma qala Allah wa rasuluhu. Maka apabila seseorang berkata kepadanya, dia bisa si fulan berkata, dia berkata, si fulan berkata. Begitu istilahnya toh? Dia berkata, si fulan berkata pada kitab fulan, maka katakanlah kami mengucapkan apa yang Allah ucapkan dan Rasulnya. Masya Allah, paham kan? Artinya kalau antum bilang bahwa ya akhi ini Rasul tidak bilang, sahabat tidak lakukan, tinggalkan. Kalau dia berkata, oh ini ada kitabnya, si fulan menjelaskan itu. Jawab lagi, yang dianggap itu ucapannya adalah Allah dan Rasulnya. Begitu saja, kan bukan dalil selain Allah dan Rasulnya. Paham kan? Ini namanya Syekh ajarkan kita bagaimana cara menjawab. Bagaimana cara menjawab. Terus? Wa innama likulli imrin ma nawa. Hadhihi hiya niyatul ma'muli lahu. Wan nasu yatafawatuna fiha tafawutan aziman. Haitsu tajidu rajulaini yusalliyani bainahuma ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghribi aw mimma bainas sama'i wal ardi fi thawabi li'anna ahadahuma mukhlisun wa tsani ghairu mukhlisin wa tajidu syakhsaini yatlubani ilma fit tauhidi awil fiqhi awil tafsiri awil hadithi ahaduhuma ba'idun minal jannati wathani qaribun minha wa huma yaqra'ani fi kitabin wahidin wa ala mudarrisin wahidin fa hadha rajulun talaba dirasatal fiqhi min ajli ay yakuna qadiyan wal qadi lahu ratibun rafi'un martabatun rafi'atun wathani darasal fiqha min ajli ay yakuna aliman mualliman li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa bainahuma farqun azimun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man talaba ilman wa huwa mimma yuridu illa ayyanala aradan min ad-dunya lam yarih raihata jannata. Masya Allah. Makan. Dan setiap orang yang meniatkan, ini adalah niat yang dilakukan. Dan wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini adalah niat yang terjemahkan dulu. Dan setiap orang meniatkan apa yang dia niatkan. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini adalah niat yang dia lakukan karenanya. Dan maksudnya kenapa kamu beramal? Nah, niat ini kita akan mendapatkannya. Dan manusia saling berbeda-beda dengan perbedaan yang besar, di mana kamu mendapati dua orang yang sholat, keduanya lebih jauh daripada timur dan barat, atau lebih jauh dari langit dan bumi dalam hal mendapatkan pahala. Ada dua orang sama-sama sholat, tapi pahalanya beda. Perbedaannya antara timur dan barat, langit dan bumi. Karena sesungguhnya salah satu dari keduanya ikhlas dan yang kedua tidak ikhlas. Dan kamu mendapati dua orang manusia yang menuntut ilmu pada ilmu tauhid, fikih, tafsir atau hadis. Salah satu dari keduanya jauh dari surga dan yang kedua dekat darinya. Dan mereka berdua membaca pada kitab yang sama dan di atas guru yang sama. Maka
lelaki yang menuntut ilmu, mempelajari ilmu fikih karena ingin menjadi hakim. Dan hakim memiliki gaji yang tinggi dan kedudukan yang tinggi. Jadi satunya mau belajar ilmu agama, mau jadi qadhi, hakim. Kenapa? Gajinya tinggi, kedudukannya tinggi. Terus yang kedua? Dan yang kedua, dia mempelajari ilmu fikih agar mendapatkan memiliki ilmu untuk diajarkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keduanya memiliki perbedaan yang sangat besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu dan dia tidak menginginkan kecuali mendapatkan harta benda dari dunia, maka dia tidak mencium aroma surga. Masya Allah. Orang yang belajar ilmu karena mau dunia, tidak mencium bau surga. Tidak mencium bau surga. Idan yajibu an tukhallisa niyatu Idan yajibu an tukhlisa niyatu lillahi azza wa jalla. An-niyata. Yajibu an tukhlisa niyata lillahi azza wa jalla. Tsumma daraban nabiy. Sudah, terjemahkan. Kalau begitu, kamu wajib berniat untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Wajib kamu ikhlaskan. Kamu wajib mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sampai situ karena setelahnya kita akan masuk di poin baru, contohnya. Yaitu faman kanat hijratuhu. Itu kita ambil nanti hari Senin insyaallah. Kita Senin sampai Kamis ya untuk sementara. Nanti kalau puasa setiap hari. Kecuali Jumat. Dah?